Demi novel CS, Ultimatum Presiden, BEMC siap geruduk Jakarta. Ditulis oleh Anto Cahaya di Sinwar.com. Akhir-akhir ini kian deras desakan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap atas pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Salah satunya dari gerakan mahasiswa dengan mengatasnamakan BEMC atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan gasak mengultimatum Presiden Jokowi 3 kali 24 jam. Dikatakan dalam rilis beritanya di akun sosial media mereka, jika Pak Jokowi masih diam tidak berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN, maka kami akan turun ke jalan. Tidak sampai di situ, BEMC juga mengajak elemen masyarakat memperkuat dan merapatkan barisan. Nampaknya, mereka mencoba memprovokasi rakyat dengan mengajak turun ke jalan. Saya mencoba mengambil dari angle yang berbeda soal ultimatum anak-anak mahasiswa ini. Sejujurnya, secara pribadi saya tidak habis pikir dengan pola pikir anak-anak mahasiswa zaman sekarang. Dalam kondisi negara yang secara umum sedang baik-baik saja, kendati dihantam pandemi bahkan mendapat apresiasi dari negara lain, mereka justru sangat concern sekali dengan kasus novel CS. Saya akui novel CS ini sangat menyita perhatian publik. Mengultimatum presiden itu jika kondisi negara sedang dalam kondisi yang carut-marut, atau seluruh sektor berpotensi mati total. Misal seperti tahun 1998. Kata ultimatum bagi mahasiswa di zaman dulu itu sakral, tapi tidak untuk mahasiswa saat ini. Cara berpikir mereka instan, semua inginnya serba karbitan, maunya shortcut. Tapi ini memang harus kita akui efek dari kebebasan dalam negara demokrasi. Tentu beda dengan dulu. Saya bisa maklumi anak-anak sekarang saat tahun 1998 mungkin belum diproduksi sehingga tak merasakan zaman kami dulu. Hanya saja kalau praktek-praktek semacam ini atau ultimatum menjadi habit untuk kebiasaan, maka akan sangat buruk sekali untuk masa depan demokrasi itu sendiri. Saya khawatir jika presiden memenuhi kemauan mereka, maka bisa dijadikan parameter untuk hal-hal berikutnya. Sedikit-sedikit kok ultimatum, tak harus tantrum, kolakan dan manja. Dan yang paling berbahaya jika kebiasaan mereka nanti akan digunakan oleh kelompok tertentu atau yang berkepentingan untuk menekan seorang presiden berdasarkan pesanan. Jika itu sampai terjadi, wah, kemungkinan tajirlah mereka tanpa perlu bekerja dan berwirausaha. Sebetulnya ada banyak cara untuk memperjuangkan hak-hak yang dirasa dikebiri oleh sistem. Tanpa perlu harus mengultimatum seorang kepala negara, bahkan memprovokasi rakyat turun ke jalan segala. Bisa dengan dialog secara intens itu jauh lebih berbobot. Jika turun ke jalan berpotensi ricuh karena dapat ditunggangi pihak-pihak tertentu. Dan kasihan rakyat. Jika kualitas mahasiswa sekarang seperti ini, kita patut was-was. Untuk nasib masa depan bangsa yang besar ini, jangan pernah bermimpi memiliki kualitas generasi emas di tahun 2045. Seperti yang diharapkan oleh kita semua, apa-apa diselesaikan dengan mengancam dan turun ke jalan. Dipikirnya itu sudah keren sekali setelahnya diunggah ke akun mereka, mendapat perhatian media elektronik, dan kemudian berharap mendapat simpati rakyat Indonesia. Yang ada justru muak dan prihatin. Jika para mahasiswa itu mau mengikuti mekanisme yang berlaku, maka bisa memahami yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi. Diketahui dalam pertemuan dengan pimpinan media massa pada Kamis 16 September 2021 lalu, Presiden Jokowi tidak mau berkomentar soal TWK sebelum putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keluar. Saat itu Presiden Jokowi mengingatkan agar segala persoalan jangan kemudian selalu dilimpahkan atau ditarik ke Presiden. Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, ucap Jokowi. Kalimat saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, ini kiranya dapat dijadikan dasar. Memang itu belum menggambarkan sikap secara khusus. Memang, jika ditelisik lebih dalam, bola panas kini berada di tangan seorang Presiden Jokowi. Memang Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap. Bahkan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menolak berkomentar terkait kian derasnya desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap atas pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi karena memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mahfud menilai desakan atau permintaan menyelamatkan Novel Baswedan CS sepenuhnya dialamatkan kepada Presiden Jokowi.
Itu kan permintaan ke Pak Jokowi ya, ke Presiden. Kan nanti Presiden yang menjawab. Kata Mahfud di Gedung Prajimasono, Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, pada Jumat 24 September. Kita akan tunggu sikap Presiden Jokowi terhadap nasib pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Apakah Presiden akan tetap bersikap netral? Atau akan membiarkan para mahasiswa itu geruduk Jakarta pada tanggal 27 September 2021 nanti sesuai dengan ultimatum? Demikian, salam. Emosi Ruhut Sitompul meledak, sentil keras Fadlizon dan Refly Harun. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ruhut Sitompul belak-belakan sentil anggota DPR RI Fadlizon dan pakar hukum tata negara Refly Harun terkait Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Lejen Dudung Abdurrahman. Hal tersebut diungkapkan Ruhut Sitompul dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul. Ruhut Sitompul tanpa ragu menyebut Fadlizon dan Refly Harun sebagai seorang yang sedang stres lantaran menyoalkan pernyataan Lejen Dudung Abdurrahman tentang semua agama sama di mata Tuhan. Refly Harun dan Fadlizon makin stres mendekati Pesong. Siapa dia? Sok tahu menilai prestasi Lejen TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman di militer. Jelas Ruhut Sitompul dikutip dari genpi.co pada Selasa 21 September. Mantan politikus Partai Demokrat itu lantas meminta Fadlizon dan Refly Harun untuk berhenti memberikan kritik kepada Lejen Dudung. Sudah sono dukung PPKM Pak Joko Widodo yang sukses diakui dunia internasional dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M paten merdeka, ungkap Ruhut Sitompul. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun menyindir Pangkostrat Lejen TNI Dudung Abdurrahman tidak memiliki prestasi karena hanya bisa menurunkan baliho Habib Rizik Syihab. Respon pernyataan Refly Harun, politikus Gerindra Fadlizon merasa sependapat dengan pengamat yang kini menjadi YouTuber. Bahkan Fadlizon menilai bahwa Lejen Dudung seharusnya bisa ditugaskan melawan separatisme yang kini tengah terjadi di Papua. Harusnya bisa ditugaskan melawan separatisme di Papua. Jelas Fadlizon melalui akun Twitternya @Fadlizon. Rocky Gerung makin terpojok, BPN pastikan lahannya milik Sentul City. Ditulis oleh Sardi di thewar.com. Saya sebelumnya tidak komentar atas perseteruan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City, karena masih melihat perkembangan situasi dan kondisi. Tapi sepertinya mulai ada sedikit titik terang. Awalnya Sentul City melayangkan somasi kepada Rocky Gerung sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal